Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelum kita masuk di materi, kita ice breaking dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk fokus, dilihat, didengar, fokus. Oke. Baik, kita akan masuk di materi yaitu tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Yang punya buku silahkan buka bukunya. Nah, indikator yang akan kita bahas di sini yaitu menyimpulkan dan menyajikan informasi berdasarkan teks laporan, hasil pengamatan atau wawancara yang didengar dan dibaca secara lisan dan tulisan. Oke. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dan didengar. Nah, kalian sudah tahu apa sih itu informasi? Ada yang paling bertanya-tanya. Ada yang langsung menjawab. Informasi itu apa yang orang dengar, apa yang kita dengar. Itu merupakan informasi, ya betul. Nah, sekarang informasi bisa didapatkan dengan membaca, wawancara atau diskusi, ataupun yang kita dengar dari sumbernya. Itu merupakan informasi. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana menyajikan informasi teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dan didengar. Nah, ada yang bertanya, teks laporan seperti apa itu? Oke, kita bahas. Teks laporan adalah teks laporan hasil pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, pengamatan secara langsung atau fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Jadi, kalau membuat teks laporan, biasanya ada tempatnya, objeknya apa, terus waktunya kapan, seperti itu. Kita akan bahas sebentar. Nah, yang penting sudah tahu apa itu teks laporan hasil pengamatan. Nah, itu tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung, bukan yang dibuat-buat. Bukan cuma kita begini-begini, bukan. Cuma hayalan maksudnya. Yaitu kalau teks laporan hasil pengamatan namanya juga hasil pengamatan, berarti itu langsung, secara langsung kita amati, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini bagian-bagian laporan tadi yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, yang pertama harus ada nama kegiatan. Nama kegiatannya apa? Mengamati tentang jenis-jenis hewan yang ada di kebun binatang contohnya.
Lokasinya kebun binatang apa. Yang kedua lokasi. Yang ketiga waktunya. Waktunya kapan? Misalnya Senin tanggal 5 Agustus misalnya. Objeknya apa objeknya? Tadi mengamati kebun jenis-jenis hewan yang ada di kebun binatang. Yang terakhir baru hasil pengamatannya yang kita amati tadi, yang kita lihat di lokasi. Inilah bagian-bagian laporan yang pada hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan. Ini ada 5 bagian-bagiannya. Silakan diingat-ingat, hafal. Insya Allah akan berguna nanti ketika ada soal-soal keluar. Jadi ingat-ingat, hafal nama kegiatan, yang kedua lokasi, yang ketiga waktunya, yang keempat objeknya, yang terakhir yang kelima adalah hasil pengamatan. Jadi harus berurut nama kegiatan, lokasi, waktu, objek, dan hasil pengamatan. Oke, lanjut. Nah, perhatikan ini contoh laporan hasil pengamatan. Perhatikan. Nah, boleh kalian perhatikan di sini. Yang pertama tadi nama kegiatan. Nah, nama kegiatannya adalah pengamatan makhluk hidup di sekitar. Nah, ini adalah nama kegiatan. Yang pertama tadi bagian-bagian laporan. Nah, yang kedua, lokasi pengamatannya. Di mana lokasinya? Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, ini adalah lokasinya. Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Waktu yang ketiga, bagian laporan yang ketiga adalah waktu. Waktu pengamatan, Kamis 5 April 2018. Bagian yang keempat, objeknya, hewan di kebun binatang. Jadi hewannya. Yang kelima adalah hasil pengamatan. Nah, di sini diuraikan apa hasil pengamatan kita. Kebun binatang Ragunan adalah, dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri ya. Nah, ada juga yang punya buku ada di halaman 4. Silahkan dibaca. Yang sudah membaca, kita akan menjawab pertanyaan dari contoh teks laporan hasil pengamatan. Nah, ini latihan soalnya. Silakan kalian jawab. Jika mengalami kesulitan, silakan bertanya lewat WA atau Telegram. Oke. Itu tadi materi yang sempat saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jangan lupa tugasnya 3 nomor. Nanti dikumpulkan ketika selesai pembelajaran. Boleh di foto yang sudah mengerjakan, lalu kirim di WA atau Telegram. Oke, cukup sekian. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.